Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan haram, bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan penerimaan taubat oleh Allah SWT, yang di dalam Islam bahwa selama 1 tahun atau selama kurun 12 bulan ada 4 bulan haram, Ashhurul Hurum, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, kaitan dengan persoalan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia ini, kita sering mendengar doa yang dibaca khusus selama bulan Rajab dan dilanjutkan pada bulan Sya'ban. Doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua di bulan Rajab, dan berikanlah keberkahan kepada kami semua di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa menjumpai Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Nah, hadis ini disandarkan pada riwayat dari Imam Anas bin Malik, yang secara ringkas terdapat Anas bin Malikin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari Sayyidina Anas bin Malik berkata, adapun Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, jika sudah memasuki bulan Rajab, maka beliau berdoa Allahumma barik lana dan seterusnya. Nah, persoalannya muncul di sini bahwa apakah doa itu boleh untuk diamalkan? Karena apa? Karena kalau kita pelajari doa itu tadi, maka di dalamnya terdapat sanad yang bermasalah ini. Dan doa itu begitu masyhur, tetapi juga bahwa selain persoalan sanad, tetapi Imam Nawawi mengutip doa itu dalam kitab Al-Adhkarnya. Kitab Al-Adhkar itu adalah kumpulan dari zikir, doa, wirid yang diutamakan untuk dilakukan seorang orang ahli ibadah, orang-orang soleh yang ahli ibadah. Nah, kalau kita pelajari dari riwayat doa itu dari segi ilmu hadis, maka di dalamnya banyak orang yang meriwayatkannya, banyak perawi hadis yang meriwayatkannya. Di antara yang meriwayatkan itu adalah Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Syakir. Kemudian ada juga Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar. Lalu ada Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Fadhail Ramadan. Lalu ada Imam Ibnu Sini di dalam kitab Yaum wal Lailah. Kemudian ada Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Ada juga Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya. Dan nanti banyak ulama mengutip dari Hilyatul Auliya-nya Abu Nuaim ini. Lalu ada juga Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis itu di dalam kitab Fadhailul Awqat. Bahkan kemudian Imam Nawawi, seorang muhaddis yang merupakan petunggul dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meriwayatkan hadis itu dan mengutipnya di dalam kitab Al-Adhkar, yaitu salah satu kitab yang berisi tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan ibadah, yang di dalam kitab Al-Adhkar itu dimasukkan dalam zikir puasa. Cuplikan lengkap dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini adalah warwiyana fi Hilyatil Auliya'i bi isnadi fihi dha'fun an Ziyad bin Numair an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Warwiyanahu aidan fi kitab Ibnu Sunni bi ziyadah. Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan doa tadi, hadis tentang doa tadi, bahwa kami meriwayatkan dari dalam kitab Hilyatul Auliya dengan sanad yang dhaif, bersumber dari Imam Ziyad An-Numairi, dari Imam Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika memasuki bulan Rajab berkata, ya Allah, berkahilah kami
pada bulan Rajab dan Syaban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Riwayat ini juga diriwayatkan di dalam kitab Ilmu Sini dengan sedikit tambahan redaksional. Nah, secara kualitas bahwa sanad hadis itu tadi agak bermasalah, Imam Nawawi sendiri menilai sebagai hadis yang dhaif. Kemudian Imam At-Tabrani menggolongkan sebagai hadis mungkar karena salah seorang perawinya yaitu Zaidah bin Abi Riqat itu dinilai sebagai seorang perawi yang munkarul hadis, hadisnya itu ditolak, hadis mungkar. Lalu Imam Ibnu Abi Haitham juga menyebutkan bahwa Zaidah sering meriwayatkan hadis dari Ziyad Numairi yang dari Anas bin Malik itu hanya berupa hadis-hadis marfu yang mungkar juga. Sementara itu Imam Abu Dawud sendiri mengakui bahwa beliau tidak mengetahui sumbernya. Lalu Ziyad bin Abdullah Numairi, salah seorang perawi dari hadis tentang doa Rajab tersebut, itu dianggap dhaif oleh Imam Ibnu Ma'in dan juga oleh Imam Abu Dawud sendiri. Ini An-Numairi dianggap sebagai perawi yang dhaif. Ibnu Hibban menilai sebagai seorang yang munkar hadis juga. Jadi banyak yang menilai sebagai hadis-hadisnya itu mungkar. Lalu Imam Abu Hatim menegaskan bahwa hadisnya dapat ditulis tetapi tidak dapat dijadikan hujah atau dalil. Jadi berdasarkan tahrij hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa secara sanad hadis itu memang bermasalah. Oke lah, sekarang kita tahu secara ulumul hadis hadis tentang doa Rajab itu bermasalah. Tapi bagaimana? Apakah boleh diamalkan? Nah, ini tentu persoalan yang berbeda. Yang kita tahu bahwa hadis itu berisi tentang konten doa dengan harapan kebaikan yang tidak ada hubungan dengan akidah, tidak ada hubungan dengan ibadah mahdhah. Ini yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi ini kalau menurut para ulama usul bahwa hadis itu terkait dengan al-fadhail, yaitu keutamaan saja, keutamaan ibadah. Nah, kedhaifan juga menurut versi Imam An-Nawawi itu tampaknya tidak terlalu serius sehingga Imam Nawawi sendiri tetap memasukkannya di dalam kitab Al-Adhkar. Padahal sebagaimana kita ketahui, kitab Al-Adhkarun Nawawi ini adalah salah satu kitab yang sangat legendaris di dalam dunia umat Islam sebagai kitab yang memang sejak awal diniatkan sebagai rujukan bagi orang-orang yang solih, orang-orang yang ahli ibadah, sehingga ketika mereka itu berwirid, berzikir, berdoa, rujukannya adalah kitab Al-Adhkarun Nawawi. Dan ini memang sampai hari ini diakui menjadi kurikulum pokok di berbagai pondok pesantren, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negeri-negeri muslim yang lain. Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Al-Adhkar menyampaikan, "Falihadza arju ayyakuna hadzal kitabu aslan muta'ammidan. Tsumma la adhkur fil babi minal ahadithi illa ma kanat dilalatuhu zahiratun fil mas'alah." Karena ini saya berharap agar kitab Al-Adhkar ini itu menjadi sumber rujukan yang muktamad atau diakui dalam ibadah-ibadah, amal-amalnya yang disandarkan pada kitab itu. Lalu tidak saya sebutkan pada bab-babnya kecuali hadis-hadis yang mempunyai hubungan makna yang jelas dengan tema yang sedang dibahas. Artinya hadis yang disebutkan oleh beliau kalaupun dhaif, maka kedhaifannya itu tidak sampai pada tahapan yang menjadikan amal ibadah darinya itu adalah munkar juga. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi ada semacam jaminan dari Imam Nawawi bahwa amaliyah yang bersumber dari kitab Al-Adhkar Nawawi itu bisa disahihkan dengan sudut pandang fadhailul a'mal, amal-amal yang utama. Maka berdasarkan data yang sudah kita kemukakan tersebut, memang dari segi ulumul hadis, oke, hadis itu dhaif, hadis tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa Ramadan itu hadisnya memang dhaif, namun tetap bisa diamalkan karena tingkat kedhaifannya itu tidak terlalu parah. Ini kalau kita berpatokan pada Imam Nawawi sendiri yang menyampaikan bahwa kitab itu menjadi rujukan yang muktamad dalam hal ibadah.
Dan juga jaminan berikutnya bahwa amaliyah atas doa itu kan tidak ada kaitan langsung dengan persoalan akidah dan ibadah-ibadah yang mahdhah. Dan juga bahwa mengamalkan doa itu boleh selama tidak diyakini bahwa ia bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi catatan yang bisa kita berikan dari pembahasan tentang doa Rajabiyah tadi, mari kita amalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan dengan keyakinan bahwa doa itu, doa kita kepada Allah tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, atau kita bisa mengatakan bahwa kita berdoa dengan itu berdasar hadis yang dhaif, kita akui kedhaifannya. Demikian, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari amal-amal yang mungkar, dari amal-amal yang tidak diakui oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.